Oke, puji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Judul dari perikop ini adalah Gembala-Gembala. Ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal, dan khotbah pada hari ini saya akan berbicara tentang peristiwa yang terjadi di seputar Natal. Kalau saya bisa kasih judul untuk khotbah pada hari ini, judulnya adalah Kunjungan Malaikat kepada Para Gembala. Kalau kita membaca dalam Lukas 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11, ini menceritakan tentang kunjungan malaikat kepada para gembala, di mana para malaikat membawa berita tentang kelahiran dari Tuhan Yesus Kristus yang akan menjadi juru selamat bagi dunia ini. Saudara, kalau berbicara tentang malaikat, malaikat itu adalah makhluk surgawi yang tugasnya adalah membawa pesan Tuhan. Jadi malaikat adalah God's messenger. Dan salah satu cara Tuhan berbicara kepada manusia adalah dengan menggunakan malaikat. Dan malaikat ini membawa kabar kepada para gembala, membawa pesan Tuhan kepada para gembala tentang Yesus yang pada hari itu lahir untuk menjadi juru selamat manusia. Mungkin yang menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa pesan Tuhan ini datang kepada para gembala? Ya, mengapa mereka mendapatkan kehormatan untuk menerima berita itu? Kenapa berita tentang kelahiran Yesus tidak datang kepada para penguasa, para pembesar, atau orang-orang penting yang ada pada waktu itu, tapi justru datang melalui para gembala yang kita tahu bahwa gembala adalah orang yang tidak dikenal, mungkin orang-orang yang terlupakan di dalam masyarakat, mereka adalah mungkin juga orang-orang yang terbuang, terabaikan di dalam masyarakat. Mereka tidak mempunyai status sosial yang tinggi atau terhormat di dalam masyarakat. Nah, kenapa berita ini datang kepada mereka? Yang pertama, Tuhan mempedulikan dan memperhatikan orang-orang yang terbuang dan yang terabaikan, yang tidak dianggap di dalam masyarakat. Bagi dunia mungkin mereka orang-orang yang terbuang, tetapi bagi Tuhan, Tuhan tidak pernah melupakan mereka. Bagi dunia, mereka mungkin orang-orang yang tidak dianggap, tetapi bagi Tuhan mereka berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan datang ke dunia ini untuk semua manusia, untuk semua golongan manusia, dan semua tingkatan sosial yang ada di dalam masyarakat. Dan para gembala ini mewakili orang-orang yang tidak dianggap di dalam masyarakat. Itu yang pertama, saudara. Kenapa berita ini datang kepada para gembala? Yang kedua, kenapa berita ini datang kepada para gembala? Karena Tuhan datang kepada orang-orang yang mau meresponi kedatangannya atau kelahirannya secara benar. Kita akan melihat ada orang-orang pada waktu mereka mendengar tentang berita kelahiran Yesus, mereka menyambut itu dan meresponinya secara benar, tetapi ada orang-orang yang meresponinya secara salah. Kita lihat orang yang meresponi secara benar adalah Yusuf. Ya, pada waktu berita Natal disampaikan kepada dia, pada waktu malaikat Tuhan datang kepada dia di dalam mimpi dan berkata kepadanya, "Jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrinya, sebab Maria mengandung dari Roh Kudus." Saudara, kenapa ada kata jangan takut? Karena pada waktu itu Yusuf berada dalam ketakutan, saudara. Ya, kalau kita membaca dalam Matius 1 ayat yang ke-18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut.
Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi dengan jelas firman Tuhan berkata bahwa Maria itu mengandung sebelum Yusuf dan Maria menjadi suami istri. Dan ini merupakan suatu persoalan yang besar, saudara, di masa itu. Karena seorang yang hamil atau mengandung di luar pernikahan, ini merupakan suatu aib di masyarakat. Dan ini akan membuat nama Yusuf dan nama Maria tercemar, saudara. Dan hukuman kepada orang yang berzina itu sangat berat pada waktu itu. Oleh karena itu ini yang membuat Yusuf takut, saudara. Tetapi pada waktu dia sedang berada di dalam ketakutan, datanglah malaikat Tuhan kepada dia dan berfirman. Dia harus mengambil Maria sebagai istrinya karena anak yang dikandung oleh Maria itu dari Roh Kudus. Dan pada waktu malaikat Tuhan membawa berita ini, Yusuf meresponinya secara benar. Dia melakukan apa yang dikatakan oleh malaikat itu dan mengambil Maria sebagai istrinya. Dan kalau saudara membaca cerita tentang Yusuf, tidak terjadi apa-apa dengan kehidupannya. Apa yang dia takutkan tidak terjadi di dalam hidupnya. Karena ada pembelaan Tuhan di dalam hidupnya. Dan kita akan melihat tokoh Natal yang kedua adalah Maria, saudara. Pada waktu berita Natal disampaikan kepada Maria, bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan dia harus memberikan nama kepada anak itu Yesus, karena Yesus yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Pada waktu berita ini sampai kepada dia berkata kepada malaikat itu, bagaimana mungkin ini terjadi? Aku belum bersuami. Ya, dia belum menikah. Bagaimana ini bisa terjadi? Tetapi malaikat Tuhan berkata kepada dia bahwa Roh Kudus akan turun atas dia. Ini terjadi karena dia mendapat kasih karunia dari Tuhan. Roh Kudus yang akan membuat segala sesuatu itu terjadi di dalam hidupnya. Dan kalau kita lihat respon dari Maria, kita bisa baca itu dalam kitab Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi saudara, kita lihat di sini bahwa respon dari Maria adalah dia berkata, dia adalah hamba Tuhan. Dia tahu bahwa dia adalah hamba, ya, hamba Tuhan. Sebagai seorang hamba, dia harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan kita lihat akhirnya, kalau kita melihat kehidupan dari kedua orang ini yang meresponi kelahiran Yesus secara benar, yaitu Yusuf dan Maria, akhirnya mereka bisa mengenapi apa yang menjadi rencana dan tujuan Allah di dalam hidup mereka. Maria dan Yusuf bisa menjadi ayah dan ibu dari Tuhan Yesus. Dan Maria dan Yusuf ini bisa menjadi orang tua dari Sang Juru Selamat dunia. Luar biasa, saudara. Pada waktu kita taat, melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kita, kita akan melihat perkara-perkara yang besar Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan sekarang kita akan melihat orang-orang yang meresponi kelahiran Yesus secara salah, saudara. Yang pertama adalah Raja Herodes. Pada waktu orang Majus datang dan menanyakan, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Karena kami melihat bintangnya di sebelah timur dan kami datang untuk menyembah dia. Pada waktu Raja Herodes mendengar berita ini, dia terkejut, saudara. Ya, dan dia memanggil ahli Taurat untuk menanyakan tentang hal ini, apakah benar ya bahwa ada seorang yang akan lahir, seorang Mesias akan lahir. Dan para ahli Taurat ini memberitahukan dia bahwa memang benar, karena memang itu yang dikatakan oleh kita para nabi, kata para ahli Taurat ini. Dan apa yang dilakukan oleh Herodes, singkat cerita, akhirnya dia menyuruh untuk membunuh anak-anak yang di bawah 2 tahun. Kenapa ini dia lakukan? Karena dia merasa iri, dia merasa tersaing dengan akan adanya seorang yang akan lahir, yang akan menjadi raja atas orang Yahudi. Saudara, kita lihat bahwa Raja Herodes sebenarnya apa yang dia lakukan ini karena ada roh antikristus yang menguasai dia. Ya, roh antikristus adalah roh yang menentang tentang kehadiran daripada Yesus.
Roh yang menentang tentang pengenalan akan Allah. Dan roh ini sedang bekerja secara luar biasa, khususnya di akhir zaman ini, saudara. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kita lihat adalah para ahli Taurat ini sendiri. Mereka tahu dan mereka bisa mengatakan dengan persis di mana Yesus akan lahir. Mereka katakan bahwa Yesus akan lahir di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena itu yang dikatakan oleh kita para nabi. Mereka tahu karena mereka ahli Taurat, ya. Mereka tahu tentang kitab Taurat dan mereka juga tahu tentang kitab para nabi. Mereka hafal apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu dan mereka bisa mengatakannya secara pasti. Tetapi para ahli Taurat ini, mereka hanya tahu, tetapi tidak melakukan firman Tuhan itu. Walaupun mereka tahu Mesias akan lahir, Yesus akan datang ke dunia ini, tapi mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat bagi dunia ini. Nah, kita kembali kepada para gembala. Sekarang bagaimana dengan respon dari para gembala itu sendiri ketika mereka mendengar berita tentang kelahiran Yesus? Sebelum kita akan melihat apa respon dari para gembala ini, kita akan melihat terlebih dahulu apa isi pesan dari malaikat kepada mereka. Kita akan lihat dalam Lukas 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi ini adalah berita yang dibawa oleh malaikat kepada para gembala. Yang pertama adalah supaya mereka tidak takut. Jangan takut, ya. Kita bisa baca itu dalam Lukas 2 ayat 10. Ya, ada perkataan kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Saudara, kedatangan dari Tuhan Yesus ke dunia ini untuk menebus manusia dari dosa dan juga untuk melepaskan manusia dari segala macam ketakutan yang ada di dalam hidup manusia. Karena ada berbagai macam ketakutan yang menguasai kehidupan manusia, saudara. Sebenarnya Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan dalam hidup manusia. Tetapi Tuhan hanya memberikan roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, dan ketertiban, saudara. Dikatakan oleh firman Allah. Jadi ketakutan bukan dari Tuhan. Nah, ketakutan itu menguasai kehidupan manusia. Ada berbagai macam ketakutan, saudara. Ada yang takut terhadap sakit penyakit, ada yang takut terhadap masa depannya, ada yang takut nanti tiba-tiba diberhentikan dari pekerjaan, ada yang takut setan, saudara. Ya, ada yang takut mau ke toilet aja minta ditemenin, saudara. Karena takut. Ya, jadi ada berbagai macam ketakutan yang menguasai kehidupan manusia, saudara. Dan ketakutan yang terbesar dalam kehidupan manusia sebenarnya adalah mereka takut kalau nanti mati kemana mereka akan pergi. Takut masuk neraka, saudara. Takut jangan-jangan tidak diselamatkan. Ini manusia, saudara. Ya. Jadi ada berbagai macam bentuk ketakutan yang menguasai kehidupan manusia. Dan sebenarnya penyebab dari ketakutan itu adalah karena dosa. Ya, pertama kali ketika manusia diciptakan, manusia tidak mengenal dosa dan tidak ada ketakutan dalam hidup manusia. Tetapi pada waktu manusia berbuat dosa, pada waktu itulah ketakutan masuk dalam hidup mereka. Kita bisa baca ayatnya dalam Kejadian 3 ayat 9 sampai 10. Tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Saudara-saudara, pada waktu Allah menciptakan manusia, manusia hidup dalam persekutuan dengan Allah. Mereka selalu berkomunikasi dengan Allah. Pada waktu mereka jatuh dalam dosa, mereka melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Dan pada waktu itu Tuhan hendak bertemu dengan mereka, mereka lalu bersembunyi, saudara. Ya, di sini dikatakan dalam ayat 9, ketika Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata, "Di manakah engkau?" Adam menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut." Saudara perhatikan, aku menjadi takut.
Kenapa dia takut? Padahal sebenarnya perasaan ini tidak pernah ada sebelum mereka jatuh di dalam dosa, saudara. Nah, pada waktu mereka mengenal dosa, pertama kali rasa takut itu ada di dalam hidup manusia. Makanya ketika dipanggil oleh Tuhan, mereka bersembunyi, saudara. Ya, jadi sejak kejatuhan manusia di dalam dosa, berbagai macam bentuk ketakutan masuk dan menguasai kehidupan manusia. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, kelahirannya di dunia ini untuk menebus manusia dari dosa dan juga untuk melepaskan manusia dari segala bentuk ketakutan yang menguasai kehidupan manusia. Apapun ketakutan yang ada di dalam hidupmu, percaya bahwa Tuhan Yesus sudah lahir dan dia mau menjadi juru selamat di dalam hidupmu. Dia mau membebaskan dan melepaskan engkau dari segala macam ketakutan. Karena dia itu adalah juru selamat bagi dunia ini. Yang kedua, kita lihat apa yang dikatakan oleh malaikat kepada para gembala. Masih dalam Lukas 2 ayat 10. Dikatakan jangan takut. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi yang kedua adalah dikatakan oleh malaikat ada kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kenapa Natal adalah kesukaan besar atau sukacita yang besar bagi seluruh bangsa? Kita lihat dalam jawabannya dalam ayat yang ke-11 dari Lukas pasal yang kedua. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, jadi manusia harus bersukacita karena kurang lebih 2000 tahun yang lalu malaikat telah datang kepada para gembala dan mengatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat dunia di kota Daud. Ya, Yesus telah menyelamatkan dunia, dia menjadi juru selamat bagi dunia ini. Menyelamatkan dunia dari apa? Kalau saudara membaca dalam Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi ini adalah perkataan dari malaikat Tuhan kepada Maria. Ya, dikatakan bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki dan akan menamakan dia Yesus dan dialah akan menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Saudara, tujuan dari Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Karena dosa akan berakibatkan maut, saudara. Firman Allah berkata upah dosa ialah maut. Maut itu adalah terpisah dengan Allah selama-lamanya. Ya, jadi Yesus datang untuk memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah yang rusak, yang retak, saudara. Tuhan mau memulihkan kembali hubungan manusia dengan dia, sehingga manusia bisa bersekutu, bisa bersatu dengan dia kembali, saudara. Oleh karena itu Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi juru selamat manusia, sehingga manusia tidak perlu lagi hidup di dalam ketakutan, saudara. Tuhan mau melepaskan manusia dari ketakutan, saudara. Nah, saudara, kita perlu mengerti apa arti nama Yesus. Nama Yesus ini di dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai adalah Yeshua. Ya, Yeshua, yang artinya keselamatan. Di dalam keselamatan itu sebenarnya tercakup banyak hal, saudara. Kata keselamatan atau selamat di dalam bahasa asli, dalam bahasa Ibrani, itu berarti ditebus, disembuhkan, ditolong, dipelihara, ada pemulihan, kelimpahan, kelepasan, dan sebagainya, saudara. Ya, jadi seorang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, artinya seorang itu sudah ditebus dosa-dosanya oleh Tuhan. Dan bukan itu saja, Tuhan mau menjadi penolong. Tuhan mau menyembuhkan dia pada waktu dia sakit. Tuhan mau melepaskan dia dari segala macam situasi dan keadaan yang dia hadapi. Tuhan mau memulihkan hidupnya yang kacau balau. Nah, ini arti dari kata selamat, saudara. Ya, dan Tuhan menyelamatkan kita pada waktu kita percaya kepada dia. Dia mau menyelamatkan kita. Setiap hari dia mau menjadi penolong atas hidup kita. Dia mau melindungi kita. Dia mau menyembuhkan kita pada waktu dia sakit. Sampai akhirnya kita bersama-sama dengan dia. Hidup bersama-sama dia di dalam kerajaannya.
Ya, puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menjadi juru selamat umat manusia. Nah, kita akan melihat respon dari para gembala ini ketika mereka mendengar kabar tentang berita Natal itu. Yang pertama, coba saudara lihat di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu sedang berbaring di dalam palungan. Jadi respon dari para gembala ketika mereka mendengar kabar tentang kelahiran Yesus, yang pertama ketika malaikat itu berbicara kepada mereka, mereka memperhatikan apa yang disampaikan kepada mereka. Yang kedua, setelah mereka mendengar berita itu, mereka percaya dan mereka meresponi perkataan dari malaikat itu, saudara. Kalau saudara melihat di dalam ayat yang ke-16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Artinya mereka tidak lagi menunda-nunda. Mereka langsung ingin melihat bayi yang baru lahir itu. Mereka ingin melihat juru selamat yang telah datang ke dunia itu. Mereka ingin melihat bayi Yesus itu, saudara. Jadi cepat-cepat. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan dan kita tahu bahwa firman Tuhan itu berbicara di dalam kehidupan kita, saudara harus segera meresponi setiap firman yang engkau dengar, saudara. Jangan menunda-nunda untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidupmu. Firman Tuhan berkata, kalau engkau mendengarkan pada hari ini apa yang dikatakan oleh Tuhan Allahmu, maka engkau harus melakukan apa yang difirmankan di dalam hidupmu. Nah, ini yang dilakukan oleh para gembala. Tanpa menunggu lagi, tanpa menunda-nunda lagi, mereka meresponinya secara cepat. Ya, secara cepat. Bukan seperti para pemimpin Yahudi, ya, mereka tahu tentang Yesus yang akan datang ke dunia ini. Kalau kita baca dalam Matius 2 ayat 4 dan 5, coba kita lihat ayat ini. Matius 2 ayat 4 dan 5, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Saudara, pada waktu Herodes meminta keterangan kepada para ahli Taurat ini tentang Yesus yang adalah Mesias yang akan lahir itu, mereka bisa mengatakan secara tepat. Karena mereka tadi saya sudah katakan mereka adalah ahli Taurat. Ya, mereka tahu tentang Taurat, mereka tahu tentang kitab para nabi, saudara. Dan mereka berkatakan dengan tepat, mereka berkata di Betlehem di tanah Yudea, karena demikian yang tertulis di dalam kitab para nabi. Ya, mereka tahu persis di mana Yesus akan lahir. Tetapi mereka hanya sampai di tahu. Ya, tetapi ketika Yesus sudah lahir, mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Saudara, mari dalam kehidupan kita, pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus mempercayai firman Tuhan itu dan menghidupi firman itu dan melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Saudara, waktu engkau mendengar firman Tuhan, responi firman Tuhan itu secara benar. Ya. Kalau kita tidak mendengar dan tidak melakukan, dikatakan dalam firman Tuhan bahwa kita ini seperti orang yang membangun rumah di atas pasir, saudara. Pada waktu ada situasi tantangan datang dalam hidup kita, maka rumah yang kita bangun itu akan roboh karena tidak kuat. Dibangun di atas pasir. Tetapi orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan firman itu di dalam hidup mereka, mereka itu seperti rumah yang dibangun di atas batu. Ketika ada tantangan situasi datang, mereka itu tetap kuat. Ya. Dan ini adalah orang-orang yang bijaksana. Orang bodoh membangun rumah di atas pasir, orang bijaksana membangun rumah di atas batu. Batu ini berbicara tentang Yesus. Dia adalah batu karang yang teguh, saudara. Ya.
Kalau kita membangun kehidupan kita di atas Kristus, maka saya percaya kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang kuat. Gereja Tuhan kalau membangun kehidupannya di atas Kristus, gereja itu akan menjadi gereja yang kuat. Itu yang pertama, respon dari para gembala. Yang kedua, kita lihat dalam Lukas 2 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Jadi yang kedua adalah para gembala ini setelah mereka mendengar tentang Yesus yang datang ke dunia ini untuk menjadi juru selamat umat manusia, mereka langsung memberitahukan kepada orang-orang yang ditemui oleh mereka. Ya, mereka langsung bergerak. Mereka ingin menceritakan tentang kabar baik ini, kabar sukacita ini kepada orang-orang lain. Sehingga orang-orang lain bisa mengetahui bahwa telah lahir Yesus yang adalah juru selamat bagi dunia ini. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Kalau kita sudah mengenal Yesus yang telah lahir menjadi juru selamat umat manusia, dan kita sudah percaya kepada Yesus yang adalah juru selamat kita dan Tuhan kita, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus menjadi saksi Tuhan. Amin, saudara. Kita harus memberitakan tentang kelahiran Yesus yang telah datang kurang lebih 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan umat manusia. Sehingga ada banyak orang yang terhilang bisa mendengar tentang Yesus dan mereka boleh diselamatkan. Orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan, mereka bisa melihat terang itu. Sehingga mereka bisa dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Orang-orang yang tidak punya pengharapan, mereka boleh memperoleh pengharapan. Karena Yesus datang untuk memberikan pengharapan di dalam kehidupan mereka. Jadi penting sekali kita sebagai umat Tuhan untuk bergerak menjadi saksi Tuhan. Oleh karena itu sebelum Yesus naik ke surga, satu hal yang diperintahkan kepada murid-muridnya, yaitu mereka harus pergi untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Karena ini merupakan satu hal yang sangat penting. Karena Tuhan mau semua orang bisa percaya kepada Dia. Semua orang diselamatkan. Tapi tentunya untuk kita percaya atau tidak itu adalah pilihan. Tuhan tidak pernah memaksakan atas kehidupan manusia. Ya kita harus memilih apa kita mau percaya kepada Yesus atau tidak. Tetap setiap pilihan yang kita buat itu ada konsekuensinya. Firman Allah berkata barang siapa percaya tidak binasa tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi orang yang memilih untuk tidak percaya pasti akan mengalami kebinasaan. Artinya terpisah dengan Allah selama-lamanya. Tetapi kalau orang yang memilih untuk percaya, mereka akan hidup bersama dengan Yesus di dalam kekekalan. Yang ketiga, saudara, respon daripada gembala, setelah mereka mendengar berita itu, terjadi suatu perubahan di dalam hidup mereka. Terjadi suatu pembaharuan dalam hidup mereka. Kalau kita melihat kehidupan daripada gembala ini, mereka itu menjadi orang yang mau memberitakan tentang Yesus. Ya, dan mereka meresponi firman Tuhan itu secara benar. Artinya terjadi suatu perubahan di dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi saksi Tuhan. Mereka juga menjadi berkat di mana mereka berada, saudara. Kehidupan mereka bisa menjadi perpanjangan tangan daripada Tuhan. Ini terjadi suatu perubahan dalam hidup mereka. Bahkan kalau saudara membaca dalam Lukas 2 ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi kita perhatikan dalam ayat ini, dikatakan bahwa setelah mereka melihat semua yang dikatakan oleh malaikat itu, mereka kembali dengan memuji dan memuliakan Allah. Artinya terjadi suatu perubahan dalam hidup mereka. Ya mereka yang tadinya orang yang terbuang, ya mungkin orang yang terlupakan, orang yang tidak dipedulikan oleh masyarakat pada waktu itu. Tapi ketika mereka mengenal Tuhan, mereka mengenal Yesus, ya terjadi suatu perubahan. Hidup mereka penuh dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dikatakan gembala-gembala itu memuji dan memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Biarlah kehidupan kita menjadi seperti para gembala ini, saudara.
Berapa lama kita sudah mengenal Tuhan? Mungkin kita sudah memperingati hari kelahiran Yesus dari tahun ke tahun. Tapi kalau coba kita koreksi kehidupan kita, apakah sudah terjadi perubahan di dalam hidup kita? Sesudah kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Kita lihat, gembala ini ketika mereka mendengar tentang kelahiran Yesus, langsung terjadi perubahan dalam hidup mereka. Karena mereka percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Tuhan mengubah hidup mereka. Tuhan memperbaharui kehidupan mereka. Mereka boleh menjadi saksi Tuhan. Haleluya. Saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini, saudara. Mari, sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Mari kita mau merayakan hari Natal ini, hari kelahiran dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan hati yang penuh dengan pengucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini karena Dia mengasihi kita. Dia mengasihi manusia. Dia telah datang ke dunia ini untuk menjadi juru selamat buat hidup kita. Kita yang harusnya binasa karena dosa dan kejahatan kita, tetapi karena kasih Allah, Dia mau mengangkat kita dari dosa. Dia mau mengangkat kita dari kegelapan. Dan Dia memindahkan di dalam terangnya yang ajaib. Kita yang tadinya tidak mempunyai pengharapan. Tetapi karena kasih Allah, Dia mau menyelamatkan kita. Sehingga kita bisa mendapatkan kembali pengharapan itu. Dan Dia mau menjadi juru selamat atas kehidupan kita. Hari lepas hari di dalam kehidupan kita. Dia mau menjadi penolong. Dia mau menjadi pelindung atas hidup kita. Dia mau menyembuhkan kita pada waktu kita sakit. Karena Dia adalah Yehova Rafa. Dia mau menyediakan segala keperluan kita. Ya, karena Dia adalah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Dia memelihara kehidupan kita. Karena Dia peduli atas hidup kita. Amin.